Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One. Sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan dengan Kapten Setiaji yang merupakan Sekjen Federasi Pilot Indonesia. Kami akan mengajak Anda untuk memperbarui informasi mengenai proses pencarian Sriwijaya Air. Bersama rekan kami ada Akhir Nasution yang saat ini berada di kapal Bisma di Kepulauan Seribu. Selamat pagi Akhir. Ya, selamat pagi Bayu. Saat ini benar kami berada di atas pesawat kapal polisi Bisma dan saat ini mulai pukul 7 pagi tadi sudah diturunkan tim dari Dir Polairut untuk melakukan pencarian pada serpihan ataupun korban dari jatuhnya pesawat Sriwijaya Air 182. Kami pantau tadi ada sekitar 4 speedboat yang diturunkan dari kapal Bisma ini untuk mencari dan turun bersama dengan tim SAR dan juga tim penyelam yang akan mencari. Kalau kami lihat dari pantauan kami tadi pencariannya sekitar ke arah barat dan arah barat daya. Dan untuk mengetahui seperti apa update pencarian terkini di Kepulauan Seribu ini sudah bersama kami dengan Direktur Polisi Air dan Udara Brigadir Jenderal Polisi Muhammad Yasin Kosasi. Selamat pagi Pak Yasin, bisa dijelaskan informasi terkini karena tadi sudah lebih 1 jam tim sudah turun, bagaimana informasi yang bisa disampaikan kepada masyarakat pada pencarian pada pagi hari ini Pak? Baik, tadi setelah kami melaksanakan kegiatan apel pagi jam 7 unsur 4 kapal 4 rubberboat dan 1 kapal speedboat Hartub melaksanakan pencarian. Jumlah personil kurang lebih ada 30 orang. Kita untuk hari ini, pagi ini, karena titik awal TKP belum ditemukan, kita melaksanakan kegiatan penyisiran. Jam 15 sore kemarin, kita mendapat informasi tadi dari Kapolres Kepulauan Seribu bahwa ada nelayan yang melihat ada ledakan dari posisi sekarang ke arah barat daya. Jadi kurang lebih ada sekitar 5 mil. Nah, tahap awal 5 perahu karet ini melakukan pencarian di situ dulu. Kurang lebih nanti kita melaksanakan pencarian 1,5 sampai 2 jam. Setelah itu mereka kembali, kita melaksanakan analisa evaluasi. Setelah itu nanti kita ganti shift berikutnya. Kita laksanakan lagi pencarian di area titik awal dulu, kita laksanakan pencarian seperti itu. Ada sekitar 30 orang. Ya. Oke, Pak, untuk mekanisme pencarian sendiri seperti apa Pak dari tim yang diturunkan? Kan ada juga beberapa tim dari instansi-instansi lain, seperti apa koordinasinya Pak? Dan apakah dari hasil pencarian kurang lebih 1 jam ini sudah ada perkembangan atau ada sesuatu hal yang mungkin yang menggembirakan gitu Pak? Ya. Jadi hasil kami tadi pagi koordinasi dengan Basarnas, masing-masing instansi termasuk kami dari Polisi Perairan, kita melaksanakan penyisiran masing-masing dengan pola yang tadi saya sampaikan. Kita mengawali dari mendekatnya ke arah TKP, informasi dari nelayan jam 15.00 terjadi ledakan di atas. Setelah itu nelayan tersebut melihat semburan air dari laut dengan jarak kurang lebih 5 mil. Jadi kita fokuskan ke sana. Nah, tadi juga sekitar jam 7.30 kami melihat ada 2 helikopter dari Polisi Udara, ya, tipe doping untuk melaksanakan penyisiran dari udara. Hasil yang didapatkan sampai saat ini belum membuahkan hasil. Karena mengingat kami lihat juga rasakan arus di bawah ini cukup deras, ya, cukup kuat. Ya, seperti. Iya Pak, ya. Mengenai arus itu kan ini juga ada angin yang cukup kencang, kemungkinan jikapun serpihan dari kapal tersebut mengapung, dia akan kemudian berpindah lokasi karena di bawah angin Pak. Ada radius tertentu nggak Pak yang ditetapkan dari misalnya dari Dirut Polair maupun dari tim lain, koordinasi dengan tim-tim yang lain, radius berapa, jarak berapa jauh kita melakukan penyisiran ini Pak? Baik, jadi kita tadi berangkat dari titik awal koordinat jatuhnya pesawat, ya, yang diperkirakan itu antara di sekitar Pulau Laki. Nah, dari situ nanti kita melakukan penyisiran. Nah, setelah nanti tim pertama yang melaksanakan penyisiran ini kembali, tentu kita laksanakan analisa evaluasi dulu. Nah, nanti setelah dari tim yang pertama berangkat, kita analisa evaluasi sehingga tim yang berikutnya tentu kita melaksanakan penyisirannya tidak ke arah barat daya lagi,
tetapi nanti kita berkembang di sekitar itu, jarak mungkin sekitar 10 sampai 20 mil, mengingat pada saat ini angin cukup kencang. Selain itu Pak, untuk mengantisipasi ada nggak hambatan yang telah ditemukan sejauh ini, kan sudah berlangsung selama 1 jam, hambatan dari tim yang sudah turun ke lapangan mungkin sudah disampaikan kepada Bapak gitu, ada nggak ditemukan hambatan di lapangan Pak? Ya, jadi sampai saat ini hambatan belum ada, mengingat kami juga mengikuti perkembangan cuaca melalui BMKG. Namun demikian tentunya 1,5 sampai 2 jam, mengingat rubber boot kami memang kondisi BBM-nya cukup operasionalnya sampai 2 jam, dan mengingat juga tentu fisik daripada personil kita diperkirakan di perairan ini kita batasi sampai 2 jam. Setelah itu kita laksanakan analisa evaluasi. Oke. Baik, Brigadir Polisi Muhammad Yasin, terima kasih waktunya. Nanti kami akan update lagi informasi terkini mengenai proses evakuasi. Terima kasih Pak. Ya, pemirsa, itu tadi wawancara kami dengan Direktur Polisi Air dan Udara Bahar Kampolri Brigadir Jenderal Polisi Muhammad Yasin. Petugas SAR dari Dir Polairut memang sudah turun sekitar 1 jam untuk melakukan pencarian. Pencarian memang difokuskan ke arah barat dan barat daya, di mana memang di lokasi tersebut diyakini atau informasi awal yang disampaikan oleh nelayan ditemukan serpihan-serpihan atau sisa-sisa dari pesawat Sriwijaya Air SJ182. Dan sampai saat ini baik Dir Polairut, Basarnas dan juga TNI terus berkoordinasi. Dari pantauan kami, helikopter juga lalu lalang, beberapa speedboat, rubberboat juga masih terus melakukan pencarian di kawasan Kepulauan Seribu ini, di antara perairan Pulau Lancang dan Pulau Laki. Kami akan update kembali nanti kepada Anda. Untuk sementara kami kembalikan dulu kepada Bayu di studio. Ya, akhir berdasarkan perkiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG bahwa hari ini di sekitar Kepulauan Seribu akan ada hujan ringan. Nah, sampai sejauh ini bagaimana kondisi cuaca dan apakah itu menjadi kendala tertentu bagi tim untuk mencari lokasi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air ini? Ya, kalau menurut keterangan yang disampaikan tadi oleh Brigadir Jenderal Polisi Muhammad Yasin, memang untuk cuaca memang menjadi hambatan, namun pantauan kami kalau kondisi di sini memang tidak terjadi hujan maupun gerimis, namun memang kondisi angin inilah yang menjadi cukup bermasalah, karena angin di seputar kawasan Kepulauan Seribu ini memang cukup kencang sehingga membuat sedikit kesulitan dari pihak petugas Basarnas maupun petugas dari Dir Polairut untuk melakukan pencarian. Maka dari itu pencarian terus difokuskan ke arah barat daya nanti, namun ketika sekitar 1 sampai 2 jam pencarian dilakukan, nanti akan dilakukan evaluasi lagi bagaimana metode pencarian, apakah akan diperluas dengan jarak tertentu, karena kemungkinan jika serpihan pesawat tersebut ada di permukaan laut karena angin berhembus, kemungkinan akan dibawa dan juga akan meluaskan daerah pencarian ataupun daerah penyisiran yang dilakukan oleh baik dari tim Dir Polairut maupun juga dari tim Basarnas maupun tim TNI. Memang angin saat ini masih menjadi hambatan utama, Bayu. Namun kalau kondisi cuaca di sini hujan belum terjadi hujan. Demikian. Akhir berdasarkan informasi yang Anda terima, apakah tim yang mencari lokasi jatuhnya pesawat ini juga dibantu oleh nelayan-nelayan sekitar, atau tim justru berfokus pada kekuatan yang dimiliki saja? Kalau pantauan kami memang di sekitar di kawasan Kepulauan Seribu memang ada kapal nelayan di sebagian beberapa titik. Namun kalau sejauh kebanyakan kalau kami lihat di sini kapal-kapal yang ada di kawasan Kepulauan Seribu memang kapal-kapal dari tim, misalnya seperti tim Basarnas, ada juga dari KRI kita, dan juga kapal dari Dir Polairut. Nah, mereka menurunkan kapal-kapal kecil seperti speedboat, rubberboat untuk melakukan penyisiran di sepanjang perairan atau kepulauan di antara Pulau Lancang dan Pulau Laki ini. Memang kalau kami lihat ada sebagian kecil mungkin itu dari nelayan yang ikut turut serta membantu proses pencarian dari Sriwijaya Air ini, karena mengingat pada informasi awal yang disampaikan kemarin memang nelayan di kawasan Kepulauan Seribu ini menemukan bekas atau serpihan maupun sisa-sisa dari pesawat Sriwijaya Air SJ182. Ini memang semua unsur dilibatkan dalam pencarian ini untuk
mengefektifkan dan juga semua tenaga dilibatkan untuk mencari pesawat SJ-182